Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi sama Bu Chantri di bimbingan konseling. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang indahnya berbagi. Nah, diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ahmad, tatkala Allah menciptakan bumi, maka bumi pun bergetar. Lalu Allah menciptakan gunung dengan kekuatan yang telah diberikan kepadanya. Ternyata bumi pun terdiam. Para malaikat pun keheranan akan penciptaan gunung tersebut. Kemudian mereka bertanya, "Ya Robbi, adakah sesuatu dalam ciptaanmu yang lebih kuat daripada gunung?" Allah menjawab, "Ada, yaitu besi." Karena ya teman-teman, gunung batu pun sebenarnya bisa menjadi rata ketika dikorek atau diratakan dengan bulldozer atau sejenisnya yang terbuat dari besi. Makanya besi lebih kuat daripada gunung. Para malaikat bertanya lagi, "Ya Robbi, adakah sesuatu dalam ciptaanmu yang lebih kuat daripada besi?" Allah yang Maha Suci menjawab, "Ada, yaitu api." Nah, besi walaupun keras, bagaimanapun bisa menjadi cair teman-teman, hancur setelah dibakar oleh api. Lalu para malaikat kembali bertanya, "Ya Robbi, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat daripada api?" Allah yang Maha Agung menjawab, "Ada, yaitu air." Nah, karena api sedahsyat apapun bisa padam ya teman-teman dengan disiram air, seperti itu. Lalu para malaikat bertanya kembali, "Ya Robbi, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih kuat daripada air?" Allah yang Maha Tinggi dan Maha Sempurna pun menjawab, "Ada, yaitu angin." Karena air di samudra yang luas akan semerta-merta terangkat teman-teman, bergulung-gulung, menjelma menjadi gelombang raksasa yang dahsyat jika ada kekuatan angin gitu. Karena ternyata angin memiliki kekuatan yang teramat dahsyat, lebih dahsyat daripada air. Lalu akhirnya para malaikat bertanya lagi, "Ya Allah, adakah sesuatu dalam penciptaanmu yang lebih dahsyat dari itu semuanya?" Lalu Allah menjawab, "Ada, yaitu amal anak Adam yang mengeluarkan sedekah dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya tidak mengetahuinya." Ayo, maksudnya apa tuh ya? Nah, maksudnya adalah orang-orang yang bersedekah tapi tidak diumumkan teman-teman, nggak pamer-pamer. Jadi ketika dia bersedekah, ya udah bersedekah aja, nggak perlu dikasih tahu ke orang-orang, nggak perlu diumumin seperti itu, biar dirinya dan Allah yang mengetahuinya. Nah, itulah kehebatan orang yang bersedekah dengan diam-diam, nggak perlu diumumkan karena dia tidak sombong, seperti itu. Lalu Bu Chantri mau menjelaskan pahala orang yang bersedekah teman-teman. Jadi Khalifah Alim juga menasihati, pancinglah rezeki dengan sedekah, dan inilah yang dijanjikan oleh Yang Maha Kuasa. Tapi sekali lagi diluruskan ya niatnya, jangan sampai kita mau bersedekah supaya nanti kita dapat rezeki kembali. Jadi kita bersedekah 1.000, nanti kembali lagi 10.000 ke diri kita. Nah, jangan sampai niatnya seperti itu. Itu hanyalah bonus dari Allah ya. Yang penting kita dapat pahala. Jadi niatnya lurus, diluruskan karena Allah teman-teman, seperti itu. Karena perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah atau bersedekah adalah serupa dengan sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Jadi sebiji itu tumbuhin 7 tangkai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya teman-teman. Lalu pada tiap tangkainya itu berisi 100 biji. Jadi satu tangkai berisi 100 biji. Lalu 100 lagi, 100 lagi, 100 lagi. Jadi ada berapa tuh teman-teman?
700. Banyak banget kan teman-teman, ya kan? Dan Allah melipat gandakan balasan bagi siapa saja yang dikehendakinya. Jadi itu bonus teman-teman dari Allah jika kamu mau bersedekah. Tapi sekali lagi niatnya harus lurus, jangan sampai kita bersedekah supaya dapat imbalan balik ya. Imbalan, nanti aku kalau udah sedekah 1000 nanti aku dikembaliin sama Allah 700.000. Jangan kayak gitu ya, tapi tetap luruskan niatnya karena Allah. Kalau kamu emang dapat rezeki 700.000 balik lagi ke kamu, itu berarti bonus dari Allah ya teman-teman. Nah, lalu ini adalah manfaat orang-orang yang suka bersedekah teman-teman, atau berbagi ke sesama. Yang pertama, ternyata sedekah itu bisa menghapus dosa teman-teman. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Tuh kan, jadi kalau misalnya kalian bersedekah, insya Allah nggak rugi teman-teman, karena dosa-dosa kalian terhapus karena sedekah kalian itu. Lalu yang kedua, orang-orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan di hari akhir nanti, ketika di hari kiamat nanti teman-teman. Jadi Rasulullah SAW bersabda, menceritakan tentang 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan naungan pada hari dimana ketika itu tidak ada naungan lain selain dari Allah ya teman-teman, pada hari akhir. Salah satunya adalah seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalnya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. Gitu teman-teman ya, jadi nggak perlu diupload ke medsos atau dikasih tahu ke teman-temannya, tadi aku habis amal loh 10.000. Nah, gak perlu kayak gitu ya teman-teman, cukup kamu sama Allah yang tahu ya. Nah, yang ketiga, tersedia pintu surga khusus bagi orang-orang yang bersedekah. Jadi orang yang memberikan atau menyumbangkan 2 harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga. Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan sholat, ia akan dipanggil dari pintu sholat. Nah, yang berasal dari kalangan mujahid, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Jika ia berasal dari golongan orang yang gemar bersedekah, maka akan dipanggil dari pintu sedekah. Ini adalah hadis ya teman-teman, riwayat Bukhari Muslim. Jadi nanti ada pintunya sendiri. Kalau kamu suka bersedekah, nanti misalnya siapa? Hai Fulan, kamu suka bersedekah, masuklah dari pintu surga yang ini, misalnya kayak gitu ya. Jadi punya pintu masuk khusus dan dapat panggilan khusus nih teman-teman bagi yang suka bersedekah. Lalu yang keempat, nah sedekah memberikan pahala yang terus menerus berkembang ya, dilipat gandakan ya. Jadi ada sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah menerima amalan sedekah dan mengambilnya dengan tangan kanannya. Lalu Allah mengembangkan pahalanya untuk salah seorang dari kalian, sebagaimana kalian mengembangkan seekor anak kuda sampai sedekah yang hanya sebiji bisa berkembang hingga sebesar gunung Uhud. Wah, besar banget ya teman-teman. Jadi Allah mengembangkan sedekah itu. Jadi misalnya kamu tadi sedekahnya cuma 1.000, tapi Allah ganti 700 kali lipat, jadi 700.000. Seperti itu ya. Lalu yang keenam, bersedekah akan mendatangkan kelapangan dada dan kebahagiaan. Nah, kelapangan dada itu maksudnya apa teman-teman? Jadi hatinya tuh tidak gelisah, tidak terus-terus khawatir. Jadi selalu bahagia, selalu tersenyum, selalu ramah ya. Nah, karena ada sabda Nabi Muhammad SAW, perumpamaan orang yang pelit. Nah, yang pelit ya,
dengan orang yang bersedekah seperti dua orang yang memiliki baju besi yang apabila dipakai menutupi dada hingga ke sini ke selangkangannya. Orang yang bersedekah dikarenakan sedekahnya ia merasa bajunya lapang dan longgar di kulitnya, sampai-sampai ujung jarinya tidak terlihat dan baju besinya tidak meninggalkan bekas pada kulitnya. Sedangkan orang yang pelit, dikarenakan pelitnya ia merasakan setiap lingkaran baju-baju besinya merekat erat di kulitnya. Ia berusaha untuk melonggarkannya namun tidak bisa. Itu hadis riwayat Bukhari ya. Jadi kalau orang yang pelit ngerasa sempit aja tuh bajunya ya, sempit, tidak lapang. Tapi kalau misalnya suka bersedekah, oh bajunya lapang, tidak sempit, tidak menyiksa dirinya, seperti itu. Itu adalah contoh orang yang suka bersedekah dan tidak bersedekah. Nah, dari dua imam, yaitu Imam Ahmad dan Ibnu Hibrani, meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya malaikat yang berada di sebuah pintu dari pintu langit berkata, barang siapa meminjamkan pada hari ini, maka akan dibalas pada hari nanti. Dan seorang malaikat lagi yang berada pada pintu yang lain berkata, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang-orang yang berinfak dan percepatlah kehancuran bagi orang-orang yang pelit. Serem banget ya teman-teman. Jadi jangan sampai kita termasuk ke dalam orang-orang yang pelit ya teman-teman. Semoga kita selalu sering bersedekah sehingga malaikat pun mendoakan kita. Dan ingat, niatnya harus lurus, hanya untuk beribadah kepada Allah dan mendapatkan pahala dari Allah, seperti itu ya. Nah, kira-kira itu aja teman-teman yang Ibu Chantri sampaikan pada hari ini tentang indahnya berbagi, indahnya bersedekah. Nah, sekarang kan lagi teman-teman, lagi sedang ada wabah COVID-19 dan mungkin banyak dari saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan teman-teman. Nah, itu adalah peluang teman-teman, kesempatan bagi kita, bagi yang rezekinya berlebih, untuk bersedekah ya, untuk membantu teman-temannya yang lain yang mungkin tidak memiliki rezeki sebaik kalian saat ini. Mungkin dia sedang diuji sama Allah dengan kesempitan hartanya. Misalnya ada yang orang tuanya bisnisnya jadi merugi karena harus ditutup, atau yang lainnya harus di PHK, jadi dia orang tuanya tidak mendapatkan penghasilan ya, seperti itu. Nah, saatnya kalian berbagi untuk sesama kalian, karena ya Allah akan menggantinya berlipat ganda, karena tidak akan miskin orang karena sedekah ya teman-teman. Nggak pernah ada ceritanya orang miskin karena sedekah ya. Justru ketika bersedekah, pahalanya akan dilipat-lipat gandakan, rezekinya akan lipat-lipat gandakan oleh Allah. Dan tentunya itu bonusnya ya teman-teman, niat kita tetap hanya karena Allah. Nah, nanti kalau misalnya ada pertanyaan terkait sedekah, kalian boleh nanti ketika Zoom meeting ya disiapkan ya, dicatat apa yang mau kalian tanyakan. Nanti kita bisa tanya jawab bareng di Zoom meeting kita. Oke teman-teman ya. Sekian dulu dari Ibu Chantri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi sama Bu Chantri di bimbingan konseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, di video kali ini Bu Chantri akan membahas tentang adab terhadap orang tua. Apa ya itu adab? Adab itu adalah perilaku yang baik, apa yang harus kita lakukan sebaik-baiknya terhadap orang tua kita. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kepada orang tua kita mematuhi apa yang diperintahkan atau dilarang oleh orang tua kita. Apa sih dasarnya? Dasarnya adalah Quran Surat Luqman ayat 15. Di situ dijelaskan, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku atau Allah, sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikuti jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu. Maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi kata Allah di sini, semuanya yang diperintahkan sama orang tua itu atau dilarang harus dilaksanakan oleh anak atau kita. Tapi kalau misalnya perintahnya tentang kemaksiatan, misalnya perintahnya nggak boleh sholat atau menyekutukan Allah, menduakan Allah, itu yang nggak boleh diikutin ya teman-teman. Tapi selama perintah orang tua kalian benar, baik buat kamu ya, baik buat agama kamu, maka itu wajib dilakukan. Oke? Nah, yang kedua, memuliakannya dan bersikap santun kepada keduanya. Nah, di sini Bu Chantri mau menceritakan tentang kisah sahabat, yaitu kisah Uwais Al-Qarni. Mungkin dari teman-teman di sini sudah ada yang pernah mendengar kisahnya. Kalau misalnya sudah pernah mendengar, berarti kita ulang lagi ya kisahnya. Nah, di kota Yaman, di negeri Yaman, tinggallah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang berpenyakit sopak. Sopak itu apa teman-teman? Sopak itu adalah tubuhnya belang-belang. Jadi dia itu menderita sakit belang-belang. Walaupun cacat, ia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya adalah seorang wanita tua yang lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua perintah ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan, yaitu ibunya berkata, "Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersama dengan kamu. Tolong ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji," pinta ibunya. Lalu Uwais tercenung. Perjalanan dari Makkah sangat jauh, melewati padang pasir tandus yang panas. Orang-orang juga biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Namun Uwais sangat miskin teman-teman, dan tidak juga memiliki kendaraan. Unta tidak punya, kuda tidak punya, keledai tidak punya ya, karena zaman dulu kendaraannya adalah hewan-hewan tersebut. Lalu Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian dibelilah seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa anak lembu itu? Tidak mungkin kan pergi haji naik lembu. Lembu itu apa teman-teman? Sapi ya. Ternyata Uwais membuatkan kandang di puncak bukit untuk si lembunya itu. Jadi setiap pagi Uwais bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Lalu tetangganya berkata, "Uwais gila, Uwais gila." Nggak boleh dicontoh ya teman-teman. Kelakuan Uwais memang sungguh aneh menurut orang-orang di sekitar Uwais. Tak pernah ada hari yang terlewatkan ia menggendong lembu naik dan turun bukit. Makin hari anak lembu itu makin besar, dan makin besar juga tenaga yang diperlukan oleh Uwais. Tapi karena dia latihan setiap hari teman-teman, anak lembu yang membesar itu tidak terasa lagi. Jadi setelah 8 bulan berlalu, sampailah ke musim haji. Ya, musim haji bulan apa? Ya, bulan ini, bulan Zulhijjah ya. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga dengan otot Uwais yang makin membesar. Ia menjadi kuat mengangkat barang. Taulah sekarang orang-orang apa yang dimaksud Uwais menggendong lembu setiap hari.
Ternyata dia berlatih teman-teman, berlatih untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Wah, itu jauh banget teman-teman ya, dari negara Yaman ke Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya ya teman-teman. Ia rela menempuh perjalanan yang jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Jadi gendong teman-teman ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata setelah melihat Ka'bah atau Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibu," kata Uwais. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya ibunya heran. Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga," kata Uwais. Subhanallah ya teman-teman, itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah pun memberikan karunia-Nya. Uwais seketika itu juga disembuhkan teman-teman dari penyakit belangnya, penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya, tengkuk sini teman-teman. Ya, tahukah kalian apa hikmah dari bulatan yang disisakan di tengkuk itu? Itulah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua sahabat Rasulullah, untuk mengenali Uwais. Seperti itu. Jadi Ali bin Abi Thalib nantinya sengaja mencari Uwais di sekitar Ka'bah karena Rasulullah berpesan, di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul, selalu diijabah sama Allah. Kamu berdua pergilah cari dia. Dia akan datang dari arah Yaman. Dia dibesarkan di Yaman. Dia akan muncul di zaman kamu. Carilah dia. Kalau berjumpa dengan dia, minta tolonglah. Maka kamu minta tolong untuk berdoa, untuk didoakan, karena doanya sangat mustajab teman-teman. Seperti itu. Itulah kisah Uwais Al-Qarni yang sangat sopan memuliakan ibunya, sehingga Allah memberikan karunia kepadanya berupa doa-doanya yang selalu mustajab, selalu dikabulkan oleh Allah. Maka sahabat-sahabat Nabi pun mencarinya teman-teman. Seperti itu. Hebat kan Uwais? Mungkin kita tidak bisa sehebat Uwais yang menggendong ibu kita sampai ke Mekah ya, tapi kita selalu berdoa ya, semoga kita bisa menjaga, memuliakan orang tua kita seperti Uwais memuliakan ibunya. Seperti itu. Yang ketiga, tidak menghardiknya atau bersuara keras terhadapnya. Seperti itu teman-teman. Jadi kita nggak boleh menghardik. Itu apa sih? Kayak membentak gitu, bersuara keras kepada orang tua kita. Tidak hanya kepada ibu, kepada ayah juga teman-teman. Kenapa? Karena pada surat Al-Isra ayat 23-24 Allah berfirman, "Dan Robmu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah', dan jangan engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, 'Ya Robku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecilku.' Amin. Ya, jadi teman-teman, bilang ah aja nggak boleh ya, apalagi kita membentak, menghardik dan bisa menyakiti orang tua kita. Itu sangat tidak disukai Allah ya teman-teman. Ya, jangan sampai orang tua kita tersakiti. Oke? Yang keempat, berbuat baik kepadanya dan mendoakannya. Teman-teman tahu nggak? Jadi ada 3 amalan yang pahalanya tidak akan putus
meski orang tersebut sudah meninggal dunia. Yang pertama amal jariyah, yang kedua doa anak yang soleh, dan tiga ilmu yang bermanfaat. Nah, kalian bisa nih ngambil kesempatan yang kedua, doa anak yang soleh. Kalau misalnya kalian menjadi anak yang soleh dan selalu mendoakan orang tua kalian, nah insya Allah akan diijabah Allah dan bisa menjadi pahala buat orang tua kalian nantinya ya. Jadi dikejar itu, selalu doakan selalu orang tua kalian, selalu didoakan supaya Allah memberikan rahmat selalu kepada orang tua kalian, berkah selalu kepada kedua orang tua kalian. Karena jika kamu diridhoi sama orang tua kalian, maka Allah juga akan meridhoi kalian teman-teman ya. Allah akan memberikan kelapangan kepada kalian, kemudahan jika kamu juga baik kepada kedua orang tua kalian, seperti itu. Nah, kira-kira itu tadi ya penjelasan Bu Chantri tentang adab kepada orang tua. Jadi mulai sekarang kalau misalnya ada yang masih suka kesel sama orang tuanya, marah atau bahkan membentak, kalau bisa jangan lagi ya teman-teman ya. Ya, sebaiknya kalian sekarang memuliakan orang tua kalian, mendoakannya dan bersikap sopan santun seperti itu. Nah, setelah ini kalian bisa nonton video Nusa dan Rara tentang adab kepada orang tua. Oke teman-teman, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa langsung tanyakan di Google Classroom kalian ya. Atau nanti boleh dicatat pertanyaannya, nanti bisa langsung tanya ke Bu Chantri terkait adab kepada orang tua. Oke, terima kasih teman-teman. Maaf jika ada kesalahan. Kita tutup dengan membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan Bu Chantri di bimbingan konseling. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang amanah. Nah sebelumnya Bu Chantri mau menceritakan kisah amanah seperti Rasulullah. Nah, selalu menepati janji apapun yang terjadi. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kisahnya adalah jauh sebelum masa kerasulan, Nabi Muhammad terkenal sebagai pedagang yang sukses. Suatu hari beliau mengadakan transaksi dengan seseorang yang bernama Abdullah bin Abi Khamsah. Pada transaksi tersebut ternyata ada sisa barang yang harus dikembalikan kepada Nabi Muhammad. Akhirnya mereka sepakat untuk bertemu di sebuah tempat dan waktu yang telah ditentukan. Akan tetapi Abdullah lupa dengan janjinya tersebut. Abdullah baru ingat keesokan harinya. Saat itu ia merasa tidak perlu bertemu dengan Nabi Muhammad lagi. Dia pikir pasti Nabi Muhammad sudah pulang. Abdullah pun berniat akan langsung ke rumah Nabi Muhammad untuk mengantar barang sekaligus meminta maaf. Setelah 3 hari berlalu, Abdullah berangkat dari rumahnya menuju rumah Nabi Muhammad. Dia melewati jalan yang dijadikannya tempat pertemuannya dengan Nabi Muhammad. Saat melewati tempat tersebut, Abdullah sangat terkejut teman-teman, karena melihat Nabi Muhammad masih berada di sana. Nabi Muhammad tampak sedang menunggu seseorang. Apakah ia masih menungguku? Tidak mungkin. Janji sudah 3 hari yang lalu. Mana mungkin dia sedang menunggu? Mungkin dia sedang menunggu orang lain. Mana mungkin sedang menungguku, pikirnya.
Abdullah pun menemui Muhammad yang disambut dengan senyuman ramah. "Sungguh engkau telah menyusahkan aku sudah menunggumu selama 3 hari, ucap Muhammad. Abdullah pun sangat terkejut teman-teman, karena tidak menyangka bahwa Nabi Muhammad akan menunggunya selama 3 hari demi menepati janji. Jika ia tahu, tentunya ia akan langsung menemui Nabi Muhammad tanpa mengulur-ngulur waktu lebih lama lagi. Jadi semenjak hari itu Nabi Muhammad dijuluki oleh penduduk Mekah sebagai Al-Amin atau yang dapat dipercaya. Nah, ini adalah pengertian amanah. Amanah itu artinya dapat dipercaya. Amanah adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan dan berkaitan dengan pihak lain. Amanah bisa berupa benda, pekerjaan, perkataan, janji-janji, maupun kepercayaan. Maka amanah bisa berbentuk apa saja yang nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, kenapa sih kita harus amanah teman-teman? Nah, supaya yang pertama mendapat pahala di sisi Allah, yang kedua bisa dipercaya oleh orang lain, dan yang ketiga bisa dihormati oleh orang lain. Nah, apa akibatnya jika kita tidak amanah? Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bila Allah menghimpun seluruh makhluknya dari generasi terdahulu sampai generasi sekarang, generasi terakhir ketika kiamat ditegakkan, maka kepada mereka yang berkhianat akan diberikan sebuah bendera sebagai tanda bahwa mereka adalah pengkhianat atau tidak amanah." Hadis riwayat Muslim. Jadi nanti ketika dibangkitkan pada hari kiamat teman-teman, para orang-orang yang tidak amanah itu atau disebut pengkhianat akan ditandai sendiri dengan membawa bendera, tandanya bahwa mereka adalah pengkhianat atau tidak amanah. Nah, serem banget ya teman-teman. Semoga kita tidak termasuk di dalam golongan orang-orang yang tidak amanah. Nah, apa aja sih contohnya teman-teman contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya, karena semua yang dilakukan oleh kita akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Ya, apakah sholat kita tepat waktu, apakah kita puasa dengan benar, dan lain-lain. Kemudian menjalankan seluruh perintah orang tua selama perintah orang tua masih dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dengan baik, lalu tidak menambah atau mengurangi suatu ucapan yang diamanahkan kepada kita. Jadi kalau ada yang cerita sama kita terus kita cerita lagi ke orang lain, gak dilebih-lebihkan atau tidak dikurang-kurangi, seperti itu. Kemudian menjalankan tugas tanggung jawab kepemimpinan atas jabatan yang dititipkan. Misalnya kamu menjadi ketua kelas atau ketua kelompok. Nah, kamu bisa menjadi ketua kelas yang amanah dan bertanggung jawab, seperti itu teman-teman. Kemudian tidak melakukan tindakan korupsi. Korupsi apa sih? Korupsi adalah mengambil haknya orang lain. Kemudian mengembalikan barang yang dipinjam dengan tepat waktu atau dalam kondisi yang masih baik. Jadi kalau misalnya kamu pinjam barang misalnya sama kakak kamu, pensil warna misalnya, nah nanti dikembaliinnya dengan kondisi yang masih baik, jangan sudah berantakan atau kakaknya harus beresin sendiri untuk ngambil pensil warnanya. Jangan seperti itu ya teman-teman.
Dan yang terakhir, menjalankan janji-janji yang pernah diucapkan dengan sebaik mungkin. Nah, itu tadi contoh-contoh perilaku amanah yang bisa kalian lakukan sehari-hari di rumah, ya. Bisa di rumah, di sekolah, ataupun dimanapun kalian berada, ya. Oke, itu aja dari Bu Chantri. Setelah ini kalian silahkan menonton video tentang amanah, ya, yang sudah Ibu Chantri tampilkan di Google Classroom. Terima kasih teman-teman, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.